neraca dan umur masing-masing piutang. Oke, kalau informasi lain yang bisa didapat dari daftar umur piutang? Ada yang lainnya? Oke, nggak ada ya. Nomor 2, silakan. Silakan Thalia. Jadi prosedur audit yang dapat dilakukan auditor terhadap daftar umur piutang yang pertama itu adalah memeriksa kebenaran penjumlahan. Prosedur ini tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa klien itu telah secara akurat melakukan penjumlahan saldo di daftar umur piutang dan penjumlahan dilakukan dalam dua bentuk yaitu footing dan cross footing. Yang kedua itu adalah menelusuri jumlah saldo ke working trial balance. Prosedur ini tujuannya untuk memastikan angka saldo piutang usaha di daftar umur piutang sudah sesuai dengan angka saldo di buku besar piutang usaha. Yang ketiga, menelusuri saldo piutang individual ke kartu piutang atau ke akun di master file. Prosedur ini tujuannya untuk memastikan angka saldo piutang dan usaha individual per debitur yang ada dalam daftar umur piutang telah sesuai dengan angka saldo piutang per debitur yang tercantum di kartu piutang atau di master file piutang. Yang terakhir adalah melakukan pengujian terhadap umur piutang. Prosedur ini tujuannya adalah untuk memastikan klien telah menggolongkan umur piutang sesuai dengan umur yang sebenarnya. Selanjutnya, auditor akan menuangkan hasil pengujiannya ke dalam kertas kerja. Oke, tadi ada 4 prosedur ya. Yang pertama, periksa kebenaran penjumlahan. Secara praktik, periksa kebenaran penjumlahan tuh ngapain? Periksa kebenaran penjumlahan. Apa yang dilakukan auditor untuk memeriksa kebenaran penjumlahan? Melakukan penjumlahan ke bawah atau footing dan penjumlahan ke samping cross footing. Pakai apa jumlahinnya? Jumlahinnya pakai apa? Pakai apa jumlahinnya? Ada yang tahu? Kalau ada dua bentuk, itu penjumlahan ke bawah atau footing dan penjumlahan ke samping atau cross footing, gitu ya Bu? Iya, pakai apa dijumlahinnya? Kalkulator bukan? Iya, pakai kalkulator ya. Oke, jadi tadi dijumlahinnya manual ya, secara manual pakai kalkulator. Kemudian kalau udah selesai dilakukan footing dan cross footing, dikasih tick mark yang tanda panah ke atas dan tanda panah ke samping. Oke, selanjutnya prosedur yang kedua, telusur jumlah saldo ke working trial balance. Ini ngapain? Telusur jumlah saldo ke working trial balance.
Talia, ngapain tadi telusur saldo? Memastikan angka saldo piutang usaha di daftar umur piutang itu telah sesuai dengan angka saldo di buku besar piutang usaha, bukan? Itu kan yang ada tulisannya di modul. Caranya gimana? Telusur itu ngapain sih telusur? Kenapa? Sorry, terputus. Telusur itu mengecek ya. Ya, ngecek jumlah saldo yang ada di daftar piutang udah sama atau belum dengan yang ada di buku besar ya. Jadi nyamain daftar yang ada di manual itu sama enggak dengan yang ada di sistem. Kemudian prosedur yang ketiga, telusur saldo piutang individual ke kartu piutang atau ke akun master file. Bedanya apa ya sama yang dua? Yang prosedur nomor 2 tadi. Telusur jumlah saldo, telusur saldo piutang individual ke kartu piutang atau ke akun master file. Bedanya apa? Yang ketiga itu per customer-nya nggak sih, Bu? Dicek per customer ya. Kalau yang pertama itu kita ngecek jumlah saldonya, kalau ini kita ngecek catatan detail per individual customer atau debitur udah sama belum dengan yang ada di sistem angkanya. Ya, jadi ini sama-sama nyamain saldo, tapi ini jumlah atau total, yang ini saldo per debitur. Yang terakhir, lakukan pengujian terhadap umur piutang. Ya, ini bisa dilakukan recalculation ya, dihitung kembali penggolongan umur piutang ya. Dibuat ulang, dihitung ulang untuk memastikan sudah sama hitungan antara auditor dengan hitungannya klien. Ya, jadi ini tadi prosedurnya. Saya ekspektasinya bukan hanya membaca yang ada di textbook, tapi juga bisa menjelaskan, yang memaparkan dengan bahasa sendiri, ya, diparaphrase dengan bahasa sendiri. Apa sih, ngapain sih ini periksa kebenaran penjumlahan? Berarti dijumlahkan ulang
menggunakan kalkulator, bisa penjumlahan ke bawah, bisa penjumlahan ke samping. Gitu ya. Kemudian soal selanjutnya. Nomor 3. Dalam kondisi apakah konfirmasi positif cocok digunakan? Silakan Anissa Fitri. Baik Bu, konfirmasi positif cocok digunakan ketika ada dua, yaitu angka saldo akun-akun yang bernilai besar sehingga auditor harus memperoleh bukti atas angka saldo tersebut. Yang kedua, memiliki risiko bawaan tinggi dan risiko pengendalian tinggi sehingga auditor tidak dapat semata-mata mengendalikan efektivitas pengendalian. Oke, dengan tadi ada 2 pertimbangan, ada 2 syarat. Kenapa begitu? Anissa. Kenapa konfirmasi positif itu cocok untuk yang tadi nilai saldonya besar dan sistem SPI-nya cenderung lemah? Atau yang lainnya ada yang mau memberikan tanggapan? Kenapa? Kalau yang SPI lemah ya Bu, Mm-mm. itu karena biar mencari bukti lain gitu Bu, jadi nguatin. Oke, jadi untuk kan kalau konfirmasi positif itu harus dibalas ya. Harus dibalas berarti akan menghasilkan bukti. Bukti dari pihak ketiga itu validitasnya tinggi atau kuat ya. Berarti tadi dengan dia SPI-nya lemah, ya berarti kan harus dicari bukti yang kuat. Ya, ini ada hubungan antara bukti audit dengan SPI ya. Semoga masih pada ingat hubungannya gimana. Kemudian terkait yang saldonya besar, kenapa yang saldo besar harus konfirmasi positif? Tadi sama ya, terkait juga dengan resiko. Secara materialitas dia lebih tinggi pasti ya, karena saldonya lebih besar. Sehingga dibutuhkan bukti audit yang kuat. Makanya dia menggunakan konfirmasi positif. Nomor 4, dalam kondisi apakah konfirmasi negatif cocok digunakan? Tesalonika. Oke, baik Bu. Jadi dalam kondisi konfirmasi negatif itu cocok digunakan yang pertama itu pada saat si debitur itu memiliki saldo akun yang bernilai kecil. Terus yang kedua resiko bawaannya rendah dan resiko pengendaliannya juga rendah. Selain itu di konfirmasi negatif ini juga biasanya pengendalian internal kliennya itu lebih efektif dan dia juga tidak memerlukan bukti lain karena konfirmasi negatif ini kalau misalnya dia setuju dia nggak perlu balas, tapi kalau dia tidak setuju dia harus balas. Oke, berarti secara resiko lebih tinggi apa lebih rendah? Resikonya lebih rendah. Resikonya lebih rendah. Oke, karena tadi saldonya sedikit ya atau kecil, maka secara resiko lebih rendah. Dan si SPI-nya sudah baik ya, jadi resikonya rendah. Jadi secara resiko diterapkan ke yang rendah karena konfirmasi negatif ini kalau sampai dia tidak terbalas, ya tidak terbalas karena hal lain ya, hal yang ditimbulkan akan jauh lebih beresiko gitu ya. Maka dia hanya boleh dipakai untuk klien atau debitur yang beresiko rendah. Kebalikannya, konfirmasi positif digunakan untuk klien atau debitur yang resikonya lebih tinggi. Oke, nomor 5, jelaskan perbedaan antara konfirmasi positif dengan konfirmasi negatif. Dini. Ya Bu, yang pertama itu konfirmasi positif itu setuju atau tidak setuju dengan saldo piutang dalam surat konfirmasi harus ada balasan. Kalau konfirmasi negatif itu balas surat konfirmasi hanya jika setuju.
Yang kedua, konfirmasi positif untuk debitur yang memiliki saldo piutang yang besar atau yang material. Yang negatif itu untuk debitur yang memiliki saldo piutang yang tidak material. Yang ketiga, konfirmasi positif memiliki risiko bawaan tinggi dan risiko penganiayaan tinggi. Kalau konfirmasi negatif itu risiko bawaan rendah dan risiko pengendaliannya rendah. Ini rangkuman dari yang nomor 3 dan 4 ya, sehingga memunculkan perbedaan antara konfirmasi positif dan negatif. Tadi bisa dilihat dari sisi saldo, dari sisi SPI, dan dari sisi dibalas atau enggak dibalasnya. Gitu ya, Dini ya? Ya, Bu. Oke, nomor terakhir, jelaskan prosedur alternatif apabila konfirmasi tidak terjawab. Silakan Nisa. Baik, Bu. Jadi, prosedur alternatif ini dilakukan jika konfirmasi yang dikirim auditor ini ada yang tidak dijawab oleh customer klien. Tujuan dari prosedur alternatif sendiri ini untuk memperoleh bukti audit selain konfirmasi piutang atau akun lain yang ingin dikonfirmasi. Prosedur alternatifnya ini antara lain yang pertama ada memeriksa penerimaan kas beberapa hari setelah tanggal neraca, kedua memeriksa faktur penjualan atau sales invoice, ketiga memeriksa bukti pengiriman barang delivery note atau surat jalan atau surat angkut barang, dan yang keempat melakukan tanya jawab kepada manajemen. Oke, berarti tadi ada berapa step? Ada 4, Bu. Ada 4. Itu pilihan atau gimana? Bisa pilih dari 4 itu. Tadi siapa yang jawab ya? Pak saya. Pilihan, Bu. Pilihan ya, Nisa. Iya, Bu. Jadi boleh pilih ya. Kayaknya iya, Bu. Oke. Yang lainnya ada punya tanggapan berbeda? Terkait prosedur alternatif? Bisa dipilih antara 4 opsi ini. Ada tanggapan berbeda, pendapat berbeda? Itu alur ya, Bu? Alur. Alur gimana tuh maksudnya? Iya, jadi yang pertama kita harus meriksa dulu penerimaan kasnya, baru kita cek lagi faktur penjualannya, terus kita periksa lagi bukti pengiriman barangnya, delivery note-nya, baru nanti tanya jawab ke manajemen. Oke. Yang lainnya ada punya tanggapan berbeda? Siapa yang memahaminya itu adalah pilihan? Coba angkat tangan. Nggak ada. Yang memahaminya itu sebagai alur atau proses tahapan. Coba raise hand-nya. Oke. Oke, cuma 5. Yang lainnya? Tidak ada pendapat? 7, 8. Hanya 8 dari 29? Yang lainnya? Saya belum absen ya. Oke, jadi betul ya kata Tessa. Ini juga saya sekalian menegaskan kembali ya, mungkin masih banyak yang salah paham. Jadi prosedur alternatif itu adalah sebuah proses atau tahapan. Dimulai dari ngecek ada kas masuk atau enggak. Ini bisa melalui rekening koran atau bukti penerimaan kas. Dicek ya, ada kas masuk atau enggak. Yang kedua, dicek kas masuk itu kan paling mungkin untuk pembayaran invoice ya, pembayaran piutang ya.
Maka dicek kas masuk itu untuk pembayaran invoice yang mana. Ya, maka dicek ke invoice terkait. Ya, jumlahnya harus sama dengan kas masuk. Kemudian dicek juga ke dokumen terkait lainnya, faktur pajak, DO, PO, ya, dan lain-lain. Nah, ngecek DO atau surat jalan ini untuk memastikan tanggal sampainya adalah di periode yang sama. Ya, kalau sampai di periode yang berbeda dan dia mengakuinya apa yang kalau barangnya baru sampai baru boleh diakui pendapatannya, maka belum boleh diakui. Tapi kalau misalnya barangnya sampai di tanggal di periode yang sama, maka kita harus memastikan atas piutang tersebut harus sudah tercatat sebagai piutang di periode sebelumnya. Ya, harus sudah diakui sebagai piutang di periode sebelumnya. Ya, jadi ini adalah sebuah proses untuk memastikan piutangnya tuh tidak ada yang terlewat tercatat gitu ya. Nah, ini juga bisa sebagai bukti pengganti selain konfirmasi piutang ya. Kalau misalnya tidak ada yang tidak terbalas, maka bisa melaksanakan prosedur alternatif. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian soal esainya udah selesai ya. Silakan soal pilihan gandanya. Soal pilihan ganda, siapa? Clarissa? Nomor 1. Oke, Ibu. Nomor 1 itu soalnya pengiriman konfirmasi piutang bertujuan untuk jawabannya yang B, Bu. Yang B. Memastikan bahwa catatan piutang menurut klien akan sama dengan catatan hutang menurut debitur. Oke. Tunggu sebentar ya. Ya, ini yang pertama jawabannya yang B. Kenapa yang B? Clarissa. Iya, karena kita harus mastiin gitu loh, Bu, kalau misalnya catatan piutang dari kliennya sama yang menurut si debiturnya itu udah sama apa belum kayak gitu. Oke, karena jawaban lain lebih salah gitu ya. Jadi jawaban yang benar, yang lain salah. Ini kan catatan piutang menurut auditor. Auditor nggak punya catatan piutang. Ini juga catatan menurut auditor. Ini juga catatan menurut auditor. Jadi ini bisa kita eliminasi ya. Jadi soal nomor 1 tuh sangat mudah. Ya, jadi memastikan bahwa catatan piutang menurut klien akan sama dengan catatan hutang debitur. Untuk prosedur konfirmasi sendiri ada beberapa asersi ya, ada beberapa tujuan. Yang pertama asersi keterjadian atau occurrence, yang kedua asersi ketelitian ya. Ya, asersi keterjadian dan asersi ketelitian ya. Jadi pertama kita memastikan benar-benar terjadi atau enggak, benar-benar ada debiturnya atau enggak. Ya, yang kedua baru memastikan angkanya, catatannya sama atau enggak menurut klien dan menurut debitur. Oke, nomor 2, silakan Astri Dana. Jadi yang nomor 2 itu, apabila saldo piutang debitur berjumlah kecil, maka konfirmasi yang cocok dilakukan adalah A. Konfirmasi negatif. Kenapa konfirmasi negatif? Karena di konfirmasi negatif sendiri cocok digunakan ketika dia memiliki saldo kecil dan resiko bawaan rendah. Oke, karena nggak perlu ada balasan, sehingga kalaupun tidak terbalas ya, resikonya kecil dan tidak material. Oke, kita tunggu azan dulu ya, supaya tidak ribut-ribut.
Iya, oke, kita coba lanjut lagi ya. Rasanya nggak selesai-selesai ternyata nih. Kita tadi sampai nomor berapa tadi ya? 3 ya? Silakan nomor 3, Dava Darmawan. Alhamdulillah dapat Bu. Ya Bu, konfirmasi bentuk positif cocok dilakukan dalam keadaan itu saya pilihannya yang B, pengendalian internal klien kurang efektif. Pengendalian internal klien kurang efektif. Oke, ini juga ya. Bentuk konfirmasi positif tadi ya terkait dengan resiko karena harus terbalas, sehingga pastikan ketika mengirim konfirmasi positif itu untuk internal kliennya yang kurang efektif. Oke, nomor 4. Nashwa Sabrina. Oke Bu, nomor 4 itu konfirmasi piutang bentuk negatif cocok dilakukan auditor apabila kecuali yang D, risiko pengendalian tinggi, karena risiko pengendalian tinggi itu bentuk yang positifnya. Oke, ini untuk konfirmasi positif. Ini nomor 5. Gina Zafira. Prosedur ini untuk memastikan bahwa piutang di master file piutang telah tercantum semuanya di daftar umur piutang, maka auditor melakukan penelusuran akun di daftar umur piutang ke master file piutang. Oke, ini jawabannya yang A ya. Karena di sini memastikan di daftar di master file ya atau di sistem semuanya sudah tercantum di daftar umur piutang. Maka asersinya adalah kelengkapan ya, karena di sini keywordnya telah tercantum semuanya, berarti sudah dicatat secara lengkap. Kalau yang C ini untuk asersi keterjadian ya, kalau kita lihat juga nih dari master file ke daftar umur piutang, berarti ini prosedurnya vouching, yang ini tracing. Nomor 6, silakan Tiara. Saya Bu. 6. Auditor melakukan pemeriksaan piutang dijaminkan Auditor melakukan pemeriksaan piutang dijaminkan bertujuan untuk C, untuk memastikan piutang usaha semuanya telah terjadi, karena itu agar untuk mencapai tujuan audit yang berhubungan dengan asersi keberadaan. Yang mana jadi? Yang C. A, B, C. Yang C. Yang lainnya ada yang punya tanggapan atau jawaban berbeda? Yang B, Bu. Yang B. Asersinya rights and obligation. Kenapa yang B? Dini. Itu sesuai sama asersi, Bu. Hak dan kewajiban. Sebelumnya tahu nggak piutang yang dijaminkan itu apa? Itu yang IKI itu bukan sih Bu, yang misalkan udah misalkan di ke bank gitu loh Bu. Saya nangkepnya yang itu, apa bukannya? Piutang yang dijaminkan ya seperti namanya dijaminkan atau digadaikan ya. Nanti kalau misalnya tahap selanjutnya ada yang dijual, ya berarti kan secara haknya ya yang dipertanyakan. Maka kita memastikan piutang usaha ini benar haknya si klien. Biasanya mereka menggadaikan itu karena butuh uang ya, supaya dapat kas. Maka kita pastikan untuk piutang yang dijaminkan atau yang dijual ini statusnya gimana. Ya kalau misalnya dia memang udah bukan miliknya lagi kan nggak boleh ya diakui di sisi aset. Maka kita pastikan kepemilikan dari si piutang ini. Oke, nomor 6 jawabannya yang B ya. Kemudian nomor 7, silakan Tiara. Tadi Tiara udah, Nashwa. Ini Nashwa yang tadi lagi ya? Beda Bu, ini Nashwa Diva. Oh, Nashwa. Bedanya apa sih kalian? Pakai H sama pakai Y ya? Iya. Oke, Nashi dan Nashwa. Oke, silakan Nashwa. Yang 7, untuk memastikan
memastikan bahwa angka saldo piutang usaha merupakan piutang yang benar-benar ada debiturnya, maka auditor melakukan prosedur yang A. Jadi bisa langsung confirm itu benar-benar ada debiturnya atau enggak. Oke, jadi tujuan utama dari konfirmasi piutang itu tadi ya benar untuk mengasersi keterjadian, memastikan benar-benar terjadi atau enggak. Kemudian yang kedua baru asersi ketelitian ya, angkanya sama atau enggak. Jadi ini yang paling tepat adalah yang A. Yang kita bisa lihat sebenarnya dari keywordnya ya, benar-benar ada debiturnya. Nah, bedanya sama yang C ini apa? Vouching. Vouching itu kan sama ya, asersinya juga keterjadian. Tapi karena ini yang ditanyain adalah angka saldo, ya, maka pengujiannya juga pengujian untuk angka saldo ya, berarti konfirmasi. Kalau vouching ini lebih ke untuk si transaksi ini ya, untuk transaksi. Kalau konfirmasi untuk pengujian saldo. Oke, soal yang di modul udah selesai. Mau bahas soal yang di buku Arens? Udah apa disiapin? Buku Arens? 16, 19 ya, bab 16, chapter 16. Ada? Kalau nggak ada saya kasih kunci jawabannya aja. Nanti silakan dibaca-baca di rumah masing-masing. Ada yang mau membaca? Tiara? Silakan Tiara. Sebentar, Bu. Ibu sebentar, laptop saya ngehang, nggak bisa kebuka PDF-nya. Oke, nggak apa-apa. Memang berat buku Arens. Ibu nggak jadi deh, Bu. Laptop saya mati. Jadi oke. Maaf ya, Bu. Oke, yang lainnya ada yang mau membacakan soal dan jawabannya? Kita belum absen ya, coba AKT 5D. Ini masuk semua kayaknya tapi ya. Saya absen dulu ya. Akram, Hibatullah, izin. Yusuf Amil Robbani, Hadir, Bu. Amalia Salsabila, Hadir, Bu. Tesalonika, Hadir, Bu. Maudi Medina, Hadir, Ibu. Nicholas Sahala Panjaitan, Nisa Chandra Diningrum, Hadir, Bu. Salsabila Az-Zahra, Hadir, Bu. Aulia Nur Najmillah, Hadir, Bu. Anissa Fitri Kamelia, Hadir, Bu. Talia Agatha, Hadir, Bu. Astri Dana, Hadir, Bu. Tiara Nur Cahyani, Hadir, Ibu. Larissa Putri Raharjo, Hadir. Rito Yudantoro, Hadir, Ibu. Nashwa Diva Putri, Hadir, Ibu. Davi Abdillah, Hadir, Bu. Nashwa Sabrina, Hadir, Ibu. Elisiana Pradita Hapsari, Hadir, Bu. Nabila Atika Safitri, Hadir, Bu. Eva Faiza Rahmah, Hadir, Bu. Dina Zafira, Hadir, Bu. Dini Octavia Savano, Hadir, Bu. Muhammad Dafa Darmawan, Hadir, Bu. Putri Farida Husnul, Hadir, Bu. Elsya Sabrina, Hadir, Bu. Arik Runa Atala, Hadir, Bu. Muhammad Dafa Aditya.
Oke, hadir semua ya. Ini kayaknya kok pada lemes-lemes banget sih. Sebelumnya mata kuliah apa? AKL 2. AKL 2. Oke, mantap ya. Bisa KL 2 ya, audit ya. Oke, jadi ada yang mau baca soal di buku Arens? Oke, nggak ada ya. Saya bacain kunci jawabannya aja. 16, 19, 4, 2, 4, 16, 20, 3, 4, 4, 16, 21, 1, 1, 1, dan 16, 22, 4, 1, 3. Dah, catat ya. Cepetan nggak saya? Oke, boleh diulang nggak, Bu? Oke, kalau nggak ada yang protes, saya nggak akan ulang ya. Oke, karena ada yang protes, saya ulang. 16, 19, 4, 2, 4, 16, 20, 3, 4, 4, 16, 21, 1, 1, 1, 16, 22, 4, 1, 3. Sudah? Dapat, Astri? Udah, Bu, makasih. Oke. Hari ini kita harusnya masuk ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya ada bab Bab 4 ya, audit siklus pembelian dan pembayaran. Ini kemudian bab 5 penyelesaian pengujian siklus pembelian untuk akun tertentu. Ini aset tetap. Dan bab selanjutnya audit siklus penggajian dan personalia. Jadi masih ada 3 bab lagi sebelum UTS ya, sebelum pertengahan semester. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk pembahasannya sebenarnya sama ya. Coba kita baca capaian pembelajaran yang pertama, menyebutkan akun-akun yang terdapat pada siklus pembelian dan pembayaran. Ya, jadi diidentifikasi dulu akun-akun yang muncul apa saja. Kemudian yang kedua, menyebutkan fungsi bisnis dari siklus pembelian dan pembayaran. Ya, ini fungsi bisnis atau bagian terkait yang muncul untuk siklus ini. Kemudian yang tiga, menjelaskan dokumen. Yang keempat, catatan ya. Dokumen dan catatan yang muncul dalam siklus pembelian dan pembayaran. Nomor 5 dan 6-nya baru bagaimana pengujiannya untuk si siklus pembelian dan pembayaran, dimulai dari pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, dan pengujian rincian saldo akun utang usaha. Ya, jadi sebenarnya kalau nomor 1 sampai 4 harusnya kalian udah familiar ya. Udah ada mata kuliahnya sendiri gitu ya, sistem informasi akuntansi, kemudian ini juga di akuntansi udah pernah ya, pasti pernah dibahas, dan mungkin beberapa ada yang masih familiar, mungkin ada beberapa yang terlupa gitu ya, tinggal diulang-ulang lagi. Kemudian kita lihat ke siklus atau ke akun aset tetap, menyebutkan dan menjelaskan akun-akun terkait aset tetap, kemudian menyebutkan pengujian aset tetap yang terdapat dalam program audit, menjelaskan prosedur audit untuk penambahan aset tetap, prosedur audit untuk penghentian aset tetap, dan prosedur audit untuk penambahan depresiasi dan beban depresiasi. Untuk aset tetap ini agak sedikit banyak ya pengujiannya, karena aset tetap ini bukan siklus ya, tapi dia adalah sebuah akun ya. Lebih detail lagi, dia sebuah akun. Ya, jadi prosedurnya ya dia agak lebih banyak gitu ya. Kalau ditambah, kalau ada pembelian aset tetap gimana, kalau dijual atau rusak bagaimana, dan ini untuk depresiasinya seperti apa prosedurnya. Tapi secara konsep juga sama seperti yang sudah kita pelajari. Kemudian ini bab terakhir, SDM ya, menyebutkan dan menjelaskan fungsi bisnis ya, kemudian dokumen-dokumen yang terkait. Kemudian ada tambahan di sini ya, ada prosedur analitis ya, rumus-rumus rasio dalam prosedur analitis audit siklus penggajian. Nah, baru nomor 4 ini pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian rincian saldo penggajian.
Ya, jadi secara apa yang dibahas sebenarnya sama, urutannya seperti itu, namun nanti yang membedakan adalah bagaimana karakteristik dari masing-masing siklus berbeda gitu ya. Jadi nanti perbedaan itu pasti ada, tapi secara konsep itu sama ya, apalagi untuk yang siklus dan pembayaran nih. Tujuan audit sebenarnya ini juga sama ya, keterjadian itu apa, kelengkapan secara definisi sama. Ya, kemudian ini akun-akunnya juga yang muncul. Ya, kemudian kita coba fokus ke pengendalian internal juga sama ya, ini ya. Keterjadian, kelengkapan, ketelitian, dan lain-lain. Kemudian kita lihat ke pengujiannya ya. Pengujian rinci saldo utang usaha. Ya, ini sama. Pertama, auditor meminta klien menyiapkan daftar utang usaha. Ini sama kayak yang sebelumnya ya, sama kayak piutang. Ya, jadi untuk siklus pembelian dan pembayaran ini paling mirip dengan siklus pendapatan dan penagihan piutang. Kenapa? Karena dia secara nature mirip, hanya nanti beda utang dan piutang secara resiko berbeda ya dari sisi auditor. Tapi prosedurnya sama. Memeriksa ketepatan penjumlahan. Ya, sama ya. Kemudian menelusur data dari daftar utang ke faktur vendor. Menelusur pembayaran pada periode setelah tanggal neraca. Kemudian mengirim surat konfirmasi. Ya, secara konsep itu sama. Nanti silahkan untuk lebih detailnya dibaca. Kemudian saya ada sedikit survei ya, survei pemahaman. Silahkan diisi ya. Coba diklik link di chat. Pertanyaan pertama ada seberapa paham dengan materi pendapatan dan piutang ya, dua materi sebelumnya. Ada skala dari 1 sampai 10, silakan diisi. 10 itu ngerti banget, 1 itu nggak ngerti. Ya, kemudian untuk yang nilainya masih di bawah 5, silakan di checklist. Masih bingung, iya, enggak, atau mungkin ini bisa jadi bingung apa enggak ya. Ya, silakan di checklist mungkin. Kemudian silakan diceritakan kendalanya. Kenapa, Vito? Ini diisi sekarang, Bu. Ya, diisi sekarang. Ya, diceritakan kendalanya di sini, nggak usah panjang-panjang, tapi kendalanya di mana? Panjang-panjang curhat juga boleh. Ya, diisi sekarang ya, silakan. Saya kasih waktu 10 menit.
Oke, udah ada beberapa jawaban masuk ya, 25, yang lainnya masih saya tunggu. Coba kita lihat ya. Oke, di sini teman-teman jawab paling banyak 6 ya. 6 tuh berarti antara hampir ngerti, tapi juga masih banyak bingungnya ya. Kemudian yang kedua ada 7. 7 tuh mungkin lebih pede gitu ya, dibanding yang 6 ini. Oke. Udah nah itu jawabannya mungkin semua ya, jadi pada galau juga kali ya, bingung apa enggak gitu ya, jadi nggak yakin juga bingung apa enggak gitu ya. Kemudian bingung kalau disuruh jelasin buku arensnya bahasa Inggris. Ini alasan ini saya tolak ya, karena PDF-nya bahasa Indonesia, jadi ini tidak bisa dijadikan alasan. Masih bingung Bu, soalnya materi pembahasannya banyak. Emang sebanyak itu ya? Sebenarnya kan kalau dari materi yang saya lihat itu banyak ngulang materi SIA ya. Yang pertama-tama tuh identifikasi akun-akun, kemudian bagian-bagian terkait, kemudian dokumen dan catatan yang muncul. Itu kan materi SIA udah pernah dipelajari sebelumnya. Yang baru mungkin ya pengujiannya. Pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian rincian saldo, yaitu materi barunya pun itu pun udah dibahas di semester sebelumnya. Sekarang lebih realnya lagi ya per siklus. Oke, kita lihat lagi, karena baru melihat materinya beberapa kali, kalau sering dibaca dan pelan-pelan mungkin makin ngerti. Ya ini silahkan ya, jadi jangan hanya mengandalkan kelas doang. Kelas saya nggak pernah lebih dari 3 jam. Sebenarnya masih ada waktu 2 jam lagi ya, kalau di ini kan kita berapa, 4 SKS ya, 4 SKS, satu pertemuan 4 jam. Ya, saya kelas materi 2 jam sama pembahasan soal, sisanya berarti belajar mandiri, dibaca-baca lagi apa materinya, dikerjakan soalnya. Jadi seperti itu. Kalau untuk soal pilihan ganda, memang saya pun akui, soalnya memang ya selain tadi ya istilahnya mungkin baru untuk kalian, kemudian mungkin kalau dari buku Arens itu terjemahannya terlalu berbeda gitu ya, terlalu kaku, jadi sulit dipahami. Itu saya akui ya. Tapi kalau misalnya soal yang di modul itu udah mudah ya, bahasanya udah lebih sederhana dan udah lebih mudah. Tapi ya itu berarti masih harus banyak memang latihan soal dan baca dan dianalisis soalnya ya, kayak tadi latihan soal ya. Kayak gitu. Maksud inti dari soalnya tuh apa? Kalau ada pensil bisa di-highlight ya, ditanda, digaris bawahin maksud dari soalnya apa, sehingga nanti ketemu jawaban yang tepat. Materinya lumayan banyak teori. Memang audit itu teori ya, audit itu teori, mohon maaf. Jadi memang seperti itu. Sedikit pusing ditambah habis matkul AKL. Oke, habis matkul AKL jadi pusing. Karena matkul sebelumnya itu AKL. Oke. Oke, pendapatan dan piutang. Oke, ini secara konsep sih sebenarnya kalau piutang bisa, insya Allah pendapatan juga bisa ya harusnya ya. Oke, latihan soalnya ya, yang di buku Arens agak susah memahaminya. Materinya banyak, susah paham kalau online terus, susah paham bila kelas online. Oke, berarti online pun masih menjadi masalah. Begitu? 2 orang ya berpendapat. Bingung karena banyak teori, ya memang kelasnya teori. Ada beberapa kalimat yang sulit dipahami. Oke, memang saya pun belajar audit pertama kali, ini apa keterjadian, ini apa ketelitian gitu ya. Bingung ya. STOT, TDB, pengujian rincian saldo, ya. Tapi bukan itu yang perlu dihafalin ya. Jadi memang bukan untuk dihafal, tapi dicari intinya tuh apa ya. Tadi makanya saya minta kalian untuk dibaca lagi, kemudian dipahami gitu ya, dingertiin pakai bahasanya sendiri yang lebih ringkas, yang lebih mudah. Saya pun menaruh notes-notes di pinggir PDF itu ya untuk mempermudah, yang meringkas, mempermudah dengan bahasa sendiri. Nah, untuk hal-hal lain yang belum saya kasih notes, silahkan
dibaca ulang dan bisa cari referensi lain, kemudian diingat-ingat gitu ya, menggunakan pemahaman bahasanya sendiri. Saya pribadi lebih paham materi piutang karena masih fresh, lebih banyak diulik, dan jauh lebih memperhatikan selama perkuliahan. Masih sedikit bingung di materi pendapatan karena kurang memperhatikan karena waktu perkuliahan materi tersebut sedang di kampus, jadi kurang efektif, jadi masih butuh untuk diulik. Oke, materi pendapatan. Kita tuh pernah ketemu offline kan ya, sekali ya? Sekali. Belum pernah Bu Semester ini belum, Bu. Belum ya? Waktu audit pertama doang. Oke, kelas D belum ya? Oke, saya lupa. Berarti kemarin yang udah kelas A. Kalau nggak salah sempat ada hari libur juga soalnya ya kelas kalian ya. Oke, jadi memang kita belum kelas offline ya, ya saya lupa. Waktu itu pengganti di hari Senin juga online. Oke. Ya, saya baru ingat kita online terus. Untuk analisanya, misalnya tahu asersi, tapi kalau dimasukin ke soal atau contoh kasus gitu, kadang masih bingung. Materinya saya masih bisa baca atau menghafal, tapi pemahamannya kadang suka bikin salah. Ya ini juga tadi saya banyak, saya mengapresiasi ya, kayak Tiara tadi udah berani menjawab, tapi walaupun masih salah, itu it's okay, not a big deal gitu ya buat saya. Kalau masih di kelas kita masih bisa benerin gitu ya, masih gak apa-apa gitu ya bikin salah, namanya manusia. Cuman yang gak akan muncul 2 kali adalah kesempatan ya, kesempatan itu gak akan muncul 2 kali. Ya walaupun di kelas saya ada banyak kesempatan gitu ya. Jadi dengan mencoba ya itu meningkatkan kesempatan kalian untuk bisa lebih tadi ya, mungkin ada alasan yang nervous atau yang lain-lain, bisa mengurangi tadi ya kegugupan. Dari AKL langsung belajar audit, jadi capek duluan. Terkadang salah baca bagian siklus penjualan dan penerimaan piutang dan belum sepenuhnya paham tentang pengujian pengendalian, belum terlalu memahami dengan baik. Oke, pengujian pengendalian ini kemarin dari kelas-kelas lain juga ada yang kelas A sama B sih, yang auditing satunya nggak diajar sama saya sih, belum paham tentang pengujian pengendalian. Oke, kalau gitu tadi ya ada beberapa alasan. Kalau misalnya memang masalahnya adalah setelah mata kuliah AKL, kalau kita mau ganti hari kayaknya lebih susah. Mungkin pilihannya adalah kalau misalnya memang pada setuju, kita pindah ke jam 1 atau jam 2 gitu ya. Saya malah bisa jam 2 sekalian gitu untuk di pertemuan selanjutnya. Silahkan disepakati aja. Mau tetap jam 11, mungkin pada lapar juga kali ya. Jam 12 ya, waktunya makan siang ya. Oke, ada beberapa hal lagi yang mau saya sampaikan ya. Ini judulnya sedikit menakutkan gitu ya. Kok UTS masih beberapa pertemuan lagi udah ngomongin UTS. Oke, seperti yang saya sampaikan, UTS kita akan lakukan ujian lisan. Kemudian untuk nilai salah satu penilaian ya UTS ini kita ambil berproses ya, bertahap. Jadi saya punya 3 kegiatan. Yang pertama presentasi, yang kedua ujian lisan, dan yang ketiga ujian pilihan ganda. Ya, jadi ini kita lakukan bertahap mulai dari pekan depan ya. Presentasi dari 18, 25, dan 1. Ujian lisannya di tanggal 8 dan ujian PG di hari UTS. Pertama dimulai dari presentasi ya, fase pertama presentasi dan tanya jawab. Ini secara bobot ada 40%. Pelaksanaannya berarti kelas kalian di tanggal 18, 25, dan 1 November. Dilaksanakan secara berkelompok. Silahkan dibuat kelompok. Ini jumlah mahasiswanya ada berapa ya, kelas D? Sekarang 28. 28. Berarti 10, 7, dan
11 ya. 10, 7, dan 11. Ya. Kemudian di individual yang presentasi, membuat satu soal esai dikumpulkan ke Google Form ini 1 hari sebelum presentasi. Berarti kelas AKT 5D di hari Selasa, silakan yang mau presentasi 10 orang ini dikumpulkan di sini ya, dimasukin ke sini soal esainya. Kemudian ini detailnya lagi. Pertama dimulai dari siklus pembelian dan pembayaran 10 orang, siklus aset tetap 7 orang, dan siklus penggajian 5D 11 orang. Ya, pembagiannya gimana? Di dalam siklus pembelian dan pembayaran ada 6 capaian pembelajaran. Silakan itu dipresentasikan oleh 6 orang. Ya, cuman nanti bagiannya mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit. Nanti dibagi-bagi aja gimana supaya rata gitu ya. Kebagian menjelaskan nggak sedikit banget, tapi nggak terlalu banyak banget juga. Kemudian sisanya 4 orang ngapain? 4 orang ini ya, menjelaskan atau mempresentasikan pembahasan soal esai dan soal pilihan ganda. Ya, di dalam modul itu ada soal esai 4 dan soal pilihan ganda 20. Silakan soal esai dipresentasikan oleh 2 orang dan soal PG dipresentasikan oleh 2 orang ya. Jadi masing-masing 2 soal esai dan 10 soal PG. Kemudian begitu juga untuk siklus aset tetap. Ya, cuman nanti ini di buku Arens di modul nggak ada. Nanti soalnya silakan ambil dari buku Arens masing-masing 10 soal. Ini juga di modulnya cuma ada 12 soal. Silahkan nanti sisanya diambil dari buku Arens. Ya terserah pembagiannya seperti apa. Ini hanya gambaran dari saya seperti ini ya. Panduannya. Kemudian penilaiannya seperti apa? Penilaiannya isi PPT ya. Tidak banyak tulisan, ringkas, dan banyakin di penjelasan. Kemudian cara penyampaiannya ini terkait public speaking dan pemahaman terhadap materi 40%. Dan ada partisipasi tanya jawab ini 20%. Ya, jadi penilaian presentasinya seperti ini. Dimulai dari isi PPT, kemudian nanti PPT materi boleh dibuat masing-masing, boleh dibuat kelompok ya, bebas. Ya, cuman mungkin lebih enak dibuat masing-masing kan karena nanti nilainya individual. Kemudian presentasi satu kelompok maksimal 1,5 jam. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab 30 menit ya. Jadi kita sekitar 2 jam ya, sekitar 2 jam. Oke, selanjutnya tadi presentasi, kemudian penilaian yang kedua ada ujian lisan ya. Bobotnya 50%. Bentuknya tanya jawab, yaitu materinya adalah 2 bab selain yang dipresentasikan. Jadi misalnya tadi udah presentasi siklus pembelian dan pembayaran. Maka di ujian lisan ini yang diujikan adalah 2 bab lainnya, misalnya pendapatan dan siklus aset tetap. Tanggalnya ini tanggal 8 November ya, kelas kalian teknisnya 1 orang sekitar 3-5 pertanyaan, nanti sesuai bisa jawab apa enggak, tapi akan ada 2 pertanyaan cadangan ya di sini ya. Jadi sampai normalnya 3, kalau nggak bisa jawab maka maksimal adalah 5 ya, ada 2 pertanyaan cadangan. Kemudian waktunya 7 menit ya, jadi satu soal itu sekitar 2 menit. Kemudian diuji per kloter 3-4 orang di dalam satu kloter dengan tema yang berbeda. Waktunya per kloter itu 20-25 menit. Kemudian fase 3 yaitu ujian pilihan ganda, bobotnya kecil ya, 10%. Ini di hari UTS tanggal 15 November. Soalnya belum saya tetapkan ya 30 apa 60, kemungkinan sih 60 ya biar waktunya sekitar 1 jam. Kemudian
itu saja ya dari saya ya. Timeline-nya jadi seperti ini, tanggal 18, 25, dan 1 presentasi, kemudian tanggal 8 ujian lisan, dan tanggal 15 ujian pilihan ganda. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Siapa nih? Dini. Ibu mau nanya, tadi kan ada yang per kloter per materi itu ya, yang ujian lisan. Itu dibagi atau gimana ya, Bu? Ya, nanti Kita saya yang tetapkan materinya apa. Nanti saya Mas- buatin listnya. Oke. Clarissa mau bertanya? Iya, Ibu, ini berarti minggu depan itu full presentasi ya, Bu, dari 3 kelompok itu? Sesuai tanggalnya. Oh, oke. Makasih, Bu. Yes, 80% presentasi, tapi saya tetap ada ini ya, nanti kalau misalnya ada koreksi atau nambahin materi setelah presentasi selesai. Gitu. Jadi saya juga tetap sebagai dosen ya, mengajar, tetap tidak menghilangkan kewajiban saya. Ya, jadi ini nanti presentasi ini sebenarnya hanya selain membantu saya juga membantu kalian ya memahami. Mungkin tadi ada banyak yang kurang baca, kurang diulang-ulang. Jadi kalau misalnya selama ini cuman mendengarkan, ya itu keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Dengan menjelaskan bisa ya, saya harapannya bisa lebih bisa dipahami. Karena untuk auditing ini ya, kalau saya boleh bilang sebenarnya kalau tadi ya paham satu siklus aja, insya Allah untuk siklus-siklus selanjutnya bisa lebih mudah gitu ya. Karena tadi secara konsep dia sama. Hanya karakteristik dari setiap akunnya aja sedikit berbeda. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu boleh ke slide yang fase 3 nggak, Bu? Sebentar. Ini? Oke. Udah, Bu. Makasih, Bu. Oke, ini nanti slide-nya akan saya taruh ya di learning paling atas. Kemudian Oke, jadi tadi yang saya tekankan adalah lebih ke pemahaman dan kemampuan menjelaskan ini ya, siklus-siklus yang ada. Jadi ya memang sih tujuan dari kuliah itu kan mungkin beberapa dari kalian tujuannya adalah lulus gitu ya, lulus berarti dapat nilai yang memuaskan. Tapi di balik itu buat saya ketika kalian bisa memahami, insya Allah nilai itu akan mengikuti gitu ya. Di sini ada bobot-bobot, semoga bukan dianggap sebagai beban, tapi balik lagi tujuannya adalah bisa memahami audit satu siklus gitu ya, bisa lebih memahami materinya. Gitu. Kemudian untuk yang fase 2 ya, ujian lisan tadi kita sebenarnya udah sedikit simulasi ya, menggunakan soal yang tadi ya. Makanya tadi saya menanyakan kembali karena saya belum puas gitu sama jawabannya yang hanya membaca textbook. Maka saya lebih mengharapkan bisa menjelaskannya dengan bahasa sendiri yang lebih bisa dipahami gitu oleh diri sendiri. Gitu ya. Jadi tadi ujian lisan tanya jawab kurang lebih seperti tadi ketika kita latihan esai dan pilihan ganda. Jadi bukan hanya membaca jawabannya tapi juga bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan tadi menelusur dari sini ke sini. Tapi bisa menjelaskan step by step-nya itu prosedurnya ngapain. Jadi nanti pertanyaannya juga lebih ke konsep dan prosedur ya, pengujian. Pemahamannya ya, bukan menghafalkan prosedurnya ada apa saja. Gitu.
Ini juga ada partisipasi, silahkan nanti, oh ya untuk yang presentasi, jadi presentasi itu bukan untuk saya, tapi juga untuk teman-teman yang lain bisa memahami. Jadi silahkan dibuat seatraktif mungkin, supaya mudah dipahami oleh teman-temannya yang lain. Kemudian nanti ada partisipasi, boleh pertanyaan dari saya, atau dari pemberi presentasi, atau dari audiens ya, yang tidak presentasi, silahkan melakukan diskusi, bertanya dan menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, untuk nanti prosesnya membuat presentasi atau memahami materi, kalau misalnya dalam perjalanannya ada yang tidak dipahami, nggak ngerti gitu ya, bisa ditanyakan ke saya ya, japri ke saya, atau ke grup ya, biar bisa kelihatan gitu prosesnya sama teman-teman yang lain. Kemudian urutannya seperti ini, kenapa? Karena tadi ya, untuk siklus pembelian dan pembayaran ini cenderung mirip dengan materi yang sudah kita pelajari. Jadi ini saya taruh di depan dengan waktu mempersiapkan 1 minggu untuk siklus aset tetap dan siklus penggajian. Ini tadi ya kita lihat capaian pembelajarannya agak sedikit berbeda, maka saya berikan waktu mempersiapkan lebih banyak. Oke, cukup? Oke, kalau cukup, tidak ada yang mau ditanyakan lagi, nanti silahkan kasih list nama-namanya ya, kirim ke grup, supaya nanti untuk ujian lisan bisa saya bantu kelompokkan materinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan, Clarissa? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Kita tutup aja ya kuliah kita sampai hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan dengan presentasi dari kelompok pertama, audit siklus pembelian dan pembayaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.